8 tahun, bekerja sebagai seorang penjual tiket konser secara kecil-kecilan. Ia membeli tiket lebih mahal dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang wajar. Nah, ini dia tiket konser yang pasti bakal aku keras. Aku harus buru-buru beli sebelum kehabisan. Halo Nah, lagi sibuk? Aku mau tanya soal tiket konser besok. Kok masih ada stok nggak? Wah, pas banget kamu nelpon Rin. Aku baru aja beli beberapa tiket konser buat itu. Kamu butuh berapa? Serius? Aku butuh 2 buat aku sama sepupu aku. Bisa nggak? Harganya masih kayak biasanya kan? Iya dong, aku nggak bakal naikin harga ke teman sendiri. Udah pasti harganya wajar kok. Syukurlah, soalnya aku lihat di platform resmi udah hampir habis. Harga di reseller lagi juga pada mahal banget. Makanya aku selalu beli awal. Ini udah jadi kerjaan sampingan aku, kan? Hehe. Bagi Ina, aku dengar kamu udah punya stok tiket konser yang lagi viral itu. Aku butuh 3 tiket, ada nggak? Ada Gus, kamu serius mau 3? Ya, buat aku sama teman-teman. Kita sudah nunggu konser ini dari lama. Oke. Totalnya 90.000 aja Gus. Seperti biasa, aman, no tipu-tipu. Ya, aku percaya sama kamu, Rin. Makanya aku sering beli di sini. Agus menyerahkan uang dan mengambil tiketnya dengan wajah puas. Beberapa saat kemudian, Rina mendapat pesan dari ponselnya. Mbak Ina, aku dapat nomor ini dari teman. Katanya Mbak ini jual tiket konser dengan harga lebih murah dari reseller lain. Aku butuh 5 tiket, bisa nggak? Aku masih ada stok, tapi 5 tiket cukup banyak. Aku harus pastikan dulu. Aku serius, Mbak. Kalau bisa aku transfer DP dulu ya, biar nggak diambil orang lain. Oke, aku kasih nomor rekening saya. Kalau udah transfer, konfirmasi ya. Tak lama kemudian notifikasi transfer masuk ke rekening Rina. Jumlahnya cukup besar. Ina tersenyum puas. Nggak menyangka bisnis kecil-kecilnya itu berkembang lebih besar daripada sebelumnya. Rina hidup sederhana di rumah kecil bersama adiknya Mira, yang masih kuliah berusaha keras mencari uang untuk membiayai kuliah sang adik. Oke, pemasukan hari ini lumayan, alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari, dan sisanya bisa aku simpan buat kuliah Mira. Kak Rina, aku pulang. Waduh, lagi ngitung duit nih. Kayaknya dagangan tiket kakak laku keras ya hari ini. Iya dek, lumayan, ada rezeki lebih. Aku lagi sisihin sebagian buat bayar uang kuliah kamu bulan depan. Tapi kakak sendiri juga butuh uang buat kebutuhan. Aku bisa kok cari cara lain buat bantu kuliahku. Enggak usah mikirin itu dek. Kakak udah janji buat bantu biayain kuliahmu. Yang penting kamu fokus belajar, biar masa depan kamu cerah. Kakak baik banget. Aku jadi ngerasa bersalah kalau kakak harus kerja keras buat aku. Udah biasa dek, namanya juga kakak. Aku senang bisa bantu kamu. Aku juga yakin nanti kalau kamu sukses, kamu bakal bantu orang lain juga. Makasih banyak kak. Aku janji gak bakal kecewain kakak. Kak, aku boleh tanya gak sesuatu? Ada apa? Kakak yakin ini cukup bayar uang kuliahku? Aku takut nanti malah jadi beban buat kakak. Aku bisa coba cari beasiswa atau kerja part time. Kamu gak usah khawatir dek, kakak udah ngitung semuanya. Uang ini cukup untuk bulan depan, dan kalau kita irit, kita masih bisa nyisihin untuk bulan-bulan berikutnya. Tapi kakak juga butuh buat diri kakak sendiri kan? Aku gak mau kakak kecapean. Kakak capek itu biasa dek, yang penting kamu bisa terus kuliah dan gak perlu mikirin hal-hal lain. Kak, makasih banyak. Aku janji bakal belajar lebih giat supaya kakak gak sia-sia ngelakuin ini semua. Iya dek, kakak percaya sama kamu. Suatu hari Rina merasa penghasilannya mulai berkurang karena tiket konser resmi kini lebih mudah didapat secara online. Kok bisa gini ya? Biasanya setiap konser besar pasti laku, tapi sekarang malah sepi pembeli. Kalau terus begini, gimana aku bisa bayar kuliah Mira bulan depan? Kak
Kak Rina, istirahat dulu deh. Dari tadi kakak serius banget. Ini aku bikinin teh biar kakak nggak terlalu stres. Makasih dek, kakak cuma lagi mikirin sesuatu. Mikirin apa kak? Kayaknya serius banget. Ada masalah? Dek, kakak mulai khawatir. Penjualan tiket sekarang makin sepi. Orang-orang lebih milih beli online langsung daripada platform resmi. Kakak tahu kalau bulan depan nggak cukup buat bayar kuliah kamu. Kak, kok nggak bilang dari kemarin? Aku bisa cari solusi juga. Mungkin cari kerja per tem atau coba beasiswa tambahan. Nggak dek, kakak udah janji mau bantu kamu sampai lulus. Kakak cuma bisa cari cara lain biar bisa tetap jualan tiket. Kak, aku nggak mau kakak terlalu terbebani. Aku bisa cari cara buat bantu. Mungkin aku bisa bantu promosi tiket kakak ke teman-teman kampus. Itu ide bagus, dek. Kalau makin banyak yang tahu, mungkin ada yang masih butuh tiket lewat kakak. Iya, aku bakal bikin grup di kampus. Nanti aku bantu sebarkan info soal tiket yang kakak jual. Kita nggak boleh nyerah kan? Iya dek, kakak bersyukur punya adik kayak kamu. Di sebuah warung kopi yang kecil di sudut kota, Rina duduk termenung, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya, Doni, seorang kenalan lama Rina. Rin, lama gak ketemu, kamu kelihatan gak kayak biasanya, ada masalah apa? Ya Don, bisa dibilang begitu. Bisnis tiketku makin sepi. Aku mulai kesulitan buat bayar kuliah Mira. Itu masalah klasik, persaingan makin ketat kan? Aku punya solusi buat kamu kalau kamu itu tertarik. Solusi? Gimana maksudnya? Ini, aku kenal orang yang bisa bikin tiket konser palsu. Mirip banget sama aslinya, bahkan barcode-nya bisa lolos pemindaian awal. Kalau kita jual dengan harga sedikit di bawah harga pasar, kita bisa untung besar loh. Don, kau bercanda kan? Itu penipuan. Rina, dunia ini keras. Kamu butuh uang cepat kan? Ini cuma tiket, bukan mencuri atau merampok. Lagian kalau cuma beberapa orang yang kena, nggak akan ada yang sadar. Tapi kalau ketahuan risikonya besar, Don. Itu kalau ketahuan, tapi kalau kita mainnya bersih dan rapi ya nggak ada yang bakal curiga. Aku cuma kasih tawaran, keputusan itu ada di tanganmu. Aku butuh uang, Don. Tapi aku nggak tahu apakah ini saya yang benar. Pikirkan saja dulu, aku kasih waktu. Kalau kamu setuju, kita bisa mulai besok deh. Doni berdiri meninggalkan Rina yang masih terpaku di tempat saat Rina masih duduk termenung. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari Mira muncul di layar berisi permintaan untuk membayar uang kuliah sebelum akhir bulan. Iya dek, kakak lagi usaha, nanti pasti kebayar. Kamu jangan khawatir ya, aku nggak bisa terus seperti ini. Aku harus lakukan sesuatu. Keesokan harinya Rina kembali bertemu Doni. Jadi udah dipikirkan, kamu mau ambil kesempatan ini? Aku nggak yakin, tapi aku butuh uang. Aku nggak punya pilihan lain. Bagus, ini keputusan yang tepat. Aku janji kita bakal untung besar. Sekarang ayo kita mulai. Lihat Rin, ini hampir nggak ada bedanya sama yang asli. Barcode-nya pun bisa di-scan, kita nggak mungkin ketahuan. Tapi kalau ada yang sadar, kalau ada pelanggan yang curiga dan melapor, aku nggak bisa bayangin resikonya, Don. Rin, kamu tuh harus lebih santai. Kita tinggal jual ke sembarang orang. Kita targetkan yang beli itu buru-buru dan nggak teliti. Mereka nggak akan sadar sampai udah masuk venue. Aku masih nggak yakin, Don. Tapi aku butuh uang. Aku udah janji ke Mira buat bayar uang kuliahnya. Itu sebabnya kamu harus mulai sekarang. Tiket-tiket ini udah siap. Kita jual lewat akun-akun anonim di media sosial. Kamu tinggal sebarkan info dan tunggu pelanggan datang. Ia mulai menjualnya secara online dan di sekitar tempat konser. Tiket konser eksklusif, harga lebih murah dari reseller lain, stok terbatas, buruan sebelum habis, DM untuk info lebih lanjut. Bagus, simple, jelas, dan bikin orang panik buat beli cepat. Sekarang kita tunggu para pembeli pertama. Tak lama kemudian ponsel Rina bergetar, sebuah pesan masuk dari seorang yang tertarik membeli tiket. Halo kak, masih ada tiket konser yang dijual. Aku butuh 2, bisa COD? Iya, minta COD. Aman gak kalau ketemuan langsung? Santai aja, kamu bilang aja tempat ketemuannya di tempat ramai. Pastikan dia bayar dulu sebelum kamu itu kasih tiketnya. Ya kak, masih ada. Bisa COD di depan mall jam 3 sore. Kalau Del, kabarin ya. Keesokan harinya, Rina dan Doni bertemu sambil menghitung uang hasil penjualan tiket palsu pertama mereka. Nah kan, gampang banget Rin. Kita udah dapat untung besar dari cuma beberapa tiket. Bayangin kalau kita itu jual lebih banyak lagi. Ya, tapi aku tetap takut, Don. Aku nggak mau jadi masalah besar nanti. Santai aja, kita itu main aman. Sekarang yang penting kita terus jual dan tetap hati-hati.
Kamu sendiri yang bilang kamu butuh uang kan? Namun beberapa pelanggan mulai curiga karena tiket yang mereka beli darinya memiliki sedikit perbedaan dengan tiket yang resmi. Kok kayaknya tiket ini beda ya? Warna hologramnya agak pudar dibanding tiket yang aslinya. Aduh, jangan-jangan ini palsu. Kita udah bayar mahal buat tiket ini lagi. Aku juga nggak mau nuduh gitu aja. Tapi kita harus pastikan kalau benar palsu, kita harus minta uangnya itu balik. Oke, kita tanya ke panitia konser aja. Biar mereka periksa ini tiketnya asli apa enggak. Mereka berjalan menuju meja informasi panitia konser untuk mengecek tiket yang mereka beli. Permisi Pak, ya ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Pak, kami cuma mau memastikan tiket ini asli atau tidak. Soalnya kalau dibandingkan sama yang lain kelihatannya ada yang berbeda gitu. Petugas mengambil tiket, mengamatinya dengan seksama, lalu memindai barcode di sistem. Aneh, barcode ini memang bisa terbaca tapi datanya nggak sesuai dengan yang di sistem kami. Maksudnya gimana Pak? Jadi ini asli atau palsu? Aku belum bisa bilang palsu, tapi tiket kayak begini biasanya nggak terdaftar di sistem resmi. Rina, berarti tiket yang dia jual ke kita itu tiket palsu lagi. Kalau memang tiket ini kalian beli dari pihak ketiga, aku sarankan kalian segera menghubungi mereka. Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Ini nggak mungkin Pak, kami beli tiket langsung dari seseorang yang katanya reseller terpercaya. Aku nggak percaya ini terjadi. Kita harus cari tahu secepatnya sebelum terlambat. Ini nggak bisa dibiarkan sih. Kita harus cari Rina dan minta penjelasan. Hari konser tiba dan banyak orang yang membeli tiket dari Rina ditolak masuk oleh para petugas keamanan. Pak, ini gimana sih? Kok tiket aku ditolak? Maaf, tapi tiket ini nggak valid. Mas beli dari mana? Aku beli dari reseller, namanya Rina. Dia bilang ini tiket asli. Kami hanya bisa menerima tiket yang resmi dari platform yang ditunjuk. Tiket ini kemungkinan besar palsu. Palsu? Aku bayar mahal buat tiket ini Pak. Nggak mungkin lah palsu. Semakin banyak orang yang mulai sadar bahwa tiket mereka juga nggak diterima. Suasana mulai kemudian memanas. Ini pasti ulah si Rina. Aku beli dari dia dan tiket juga ditolak. Kita harus cari dia sekarang. Dia nggak bisa lari dari tanggung jawab. Ayo kita cari sebelum dia kabur. Dia pasti masih di sekitar sini. Tolong tenang ya. Kami akan menyelidiki ini lebih lanjut. Nggak bisa Pak. Uang kita sudah kebuang gara-gara dia. Kami harus tangkap dia sekarang juga. Doni yang tahu situasinya semakin memburuk, kabur lebih dulu dan meninggalkan Rina sendirian. Don, tunggu. Kita gimana? Orang-orang mulai sadar kalau tiket itu palsu. Aku udah bilang dari awal, kalau keadaan jadi nggak terkendali, kita harus kabur. Nggak ada waktu buat menunggu-nunggu. Kamu nggak serius kan Don? Kita harus hadapi ini bareng-bareng. Aku nggak bisa sendirian. Aku bahkan nggak tahu kayak mana. Dengerin aku Rin, ini bukan soal bareng-bareng, ini soal selamat atau tidak. Aku udah siapin jalan keluar buat diriku sendiri. Kalau kamu ya pikir aja sendiri. Jadi kamu ninggalin aku setelah semua ini? Kita berdua yang mulai ini Don. Jangan tiba-tiba ninggalin aku sendiri. Aku nggak bisa kejebak Rin. Mereka bakal ngamuk kalau nemuin kita. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Don, tolong. Aku nggak tahu harus kayak mana. Aku bisa dihajar habis-habisan kalau mereka nemuin aku. Kamu nggak bisa ninggalin aku kayak gini. Itu masalah kamu, bukan masalah aku. Aku harus selamat dan kalau kamu pinter, kamu juga harus cari jalan keluar sendiri dong. Doni lalu pergi meninggalkan Rina sendiri. Beberapa korban menemukan Rina masih berada di sekitar lokasi konser. Mereka langsung mengejarnya. Itu dia ada di sekitar sini. Jangan biarkan dia kabur. Enggak, aku nggak salah. Ini cuma salah paham. Bohong, kamu sudah menipu kami semua. Kami mau uang kami kembali. Jika omong kosongmu, kamu sudah ambil uang kami dan sekarang mau kabur. Aku bisa jelasin, ini kesalahan teknis. Aku juga nggak tahu kalau tiket ini bermasalah. Omong kosong, kamu sudah tahu sejak awal tiket itu palsu kan? Tolong, aku bisa jelasin. Aku nggak sengaja. Aku juga nggak tahu kalau tiket itu bermasalah. Bohong kamu, udah menipu kami semua. Kami mau uang kami kembali. Jika omong kosong kamu udah ambil uang kami dan sekarang kamu kabur. Aku mohon, aku janji aku bakal balikin uang kalian. Kasih aku waktu. Omong kosong, kamu sudah tahu sejak awal itu tiket palsu kan? Lihat, ini tiket palsu. Barcode-nya aja nggak bisa dipindai. Ini buktinya, kita semua udah ditipu. Aku sudah curiga dari awal, dasar penipu. Berapa banyak uang yang sudah kamu ambil dari kami? Kamu pikir kami itu semua bodoh? Kami kerja keras buat beli tiket ini. Kami nggak butuh alasan. Kami mau uang kami kembali sekarang. Tiba-tiba suara peluit nyaring terdengar. Beberapa petugas polisi mencoba melerai massa yang semakin brutal. Semua mundur, jangan main-main hakim sendiri.
Kami akan menenangkan ini, jangan bertindak gegabah. Dia harus ditangkap. Dia udah menipu banyak orang. Kami mau uang kami kembali. Kami akan proses ini secara hukum, tapi kalian harus mundur sekarang. Meskipun polisi mencoba menenangkan situasi, jumlah massa yang marah terlalu banyak, namun Rina akhirnya bisa kabur dari keroyokan massa. Dia kabur. Jangan lari kamu, Rina. Aku berhasil kabur. Mereka nggak bisa nangkep aku harus tetap tenang. Semua ini pasti akan segera berlalu. Rina berhasil melarikan diri dari kejaran massa dan pulang ke rumahnya. Ia mengunci pintu dan menjendela, berharap semuanya akan segera reda. Kalau aku tetap di dalam rumah, mereka pasti akan bosan dan pergi. Aku cuma perlu menunggu ya. Namun harapan sirna ketika suara gaduh terdengar dari luar. Puluhan warga telah berkumpul di depan rumahnya. Mereka meneriakkan namanya dengan kemarahan yang tak terbendung. Rina, keluar kamu! Jangan sembunyi di dalam seperti pengecut. Kau pikir bisa lari begitu saja setelah menipu kami? Kami nggak akan pergi sampai kamu keluar dan bertanggung jawab, Rina. Enggak. Mereka datang. Aku pikir mereka akan pergi, tapi mereka semakin banyak. Anda kasar. Kamu pikir kami masih percaya setelah semua yang kamu lakukan? Kau udah mengambil uang kami, sekarang keluar dan hadapi kami. Hadapi akibatnya. Rina merogoh ponselnya. Dia mencoba untuk menghubungi Doni. Doni, dia pasti bisa bantu aku. Dia nggak mungkin meninggalkan aku. Kami melakukannya bersama-sama. Telepon berdering beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Nggak mungkin. Doni nggak mungkin ninggalin aku. Dia pasti cuma ganti nomor atau aku dikhianati selama ini. Aku pikir Doni itu ada di pihakku, tapi aku salah. Aku sendirian. Aku harus menghadapi ini sendiri. Di luar rumah, amarah warga semakin memuncak. Beberapa orang mulai gelisah. Tiba-tiba seorang pria melangkah maju sambil membawa jerigen bensin. Dia nggak mau keluar. Baiklah, kita buat dia keluar. Apa yang kamu lakukan, Udah cukup, dia sudah menipu kita. Sekarang dia pikir bisa sembunyi begitu saja. Kamu ngapain? Jangan kamu lakukan itu. Itu kebangetan. Dia harus menerima akibatnya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keadilan. Dari dalam rumah, Rina mencium bau bensin yang sangat menyengat. Tiba-tiba ada api besar yang mulai melambah di seisi rumah. Tolong, jangan lakuin ini. Aku akan keluar, aku mohon tolong, aku gak mau mati. Aku mohon siapapun. Tetapi tidak ada yang bergerak untuk menyelamatkannya. Warga hanya bisa berdiri di tempat menyaksikan rumah itu terbakar semakin besar. Sementara itu di dalam rumah, Rina terus berteriak mencoba mencari jalan keluar, tetapi api semakin ganas. Hingga akhirnya hanya ada api yang mengamuk melahap semuanya. Keesokan paginya, berita tentang kebakaran rumah Rina menyebar dengan sangat cepat. Seorang wanita bernama Rina yang diduga telah menipu puluhan orang dengan menjual tiket konser palsu ditemukan tewas setelah rumahnya terbakar habis. Warga yang marah atas penipuan tersebut berkumpul di depan rumahnya sebelum insiden kebakaran terjadi. Gila, jadi ini yang terjadi. Aku lihat videonya semalam, dia benar-benar terkepung. Kasian juga sih, tapi dia sendiri yang bikin masalah. Kalau dia nggak nipu orang, pasti nggak bakal begini. Ini pelajaran buat semua orang ya. Jangan pernah cari uang dengan menipu. Akhirnya bakal kena karmanya sendiri. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Namun, dari keterangan beberapa saksi, massa yang marah telah berkumpul sebelum insiden terjadi. Polisi meminta masyarakat untuk nggak main hakim sendiri dan menyerahkan segala proses hukum kepada pihak berwenang. Sekian sekilas berita kali ini. Saya pamit undur diri dan terima kasih.